Salam bahagia. Ibu, bapak, guru yang hebat, tentunya ketika kita melaksanakan sebuah pembelajaran, kita dihadapkan dengan berbagai masalah di dalam kelas. Adapun berdasarkan hasil observasi pada sekolah PPL kami dan berdasarkan hasil diskusi kelompok kami menemukan 3 masalah utama yang sering kami temui di dalam kelas. Yang pertama, anak-anak yang cenderung jahil. Hal ini berkaitan dengan perkembangan sosio-emosional mereka. Teori sosio-emosional sendiri dikembangkan oleh Bronfenbrenner. Contoh dari tindakan-tindakan yang jahil atau cenderung nakal seperti mengganggu teman, memukul teman, lalu menghina teman berdasarkan ras atau suku mereka, seperti itu. Yang kedua adalah anak-anak yang cenderung kurang aktif. Memang sudah banyak anak-anak yang aktif, namun ada beberapa siswa yang cenderung kurang aktif di dalam kelas. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh motivasi mereka. Menurut Maslow, motivasi terdiri dari 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Anak-anak yang kurang aktif cenderung memiliki motivasi intrinsik yang rendah sehingga mereka kurang terpacu untuk aktif di dalam kelas. Yang ketiga yaitu gaya belajar yang berbeda-beda. Dalam sebuah kelas tentunya anak-anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin ada yang auditori, visual, dan kinestetik. Lalu bagaimana strategi atau tips untuk menghadapi masalah-masalah tersebut? Berikut penjelasannya. Berdasarkan masalah yang terjadi di SMP Santo Yosef Surabaya kelas 9A, kami memilih untuk membuat penilaian berupa product assessment. Product assessment yang dipilih siswa ini juga berdasarkan dengan karakteristik siswa tersebut. Pertama, kami meminta siswa untuk secara berkelompok menentukan tema dari produk yang akan dipilih. Di sini kami menyediakan 2 pilihan produk berupa visual dan produk berupa audio. Jika siswa memilih produk berupa visual, mereka dapat membuat poster, komik maupun infografis. Sedangkan jika siswa memilih produk berupa audio, mereka dapat membuat podcast ataupun video berdurasi pendek sekitar 3 hingga 5 menit. Selanjutnya, siswa mulai mendesain produk yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kami memilih 1 produk visual terbaik berupa komik dan 1 produk audio terbaik berupa video pendek. Di sini kami selain menilai struktur kalimat terhadap penguasaan materi yang telah diberikan, kami juga menilai aspek speaking dan writing siswa. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menemui atau bahkan mempunyai siswa dengan kondisi yang sama seperti kami, maka kami memberikan 3 alternatif solusi. Yang pertama, melakukan pendampingan kepada siswa karena mereka mengalami perkembangan sosial emosional yang cenderung rendah. Kita bisa memberikan penjelasan berupa dampak yang mereka lakukan terhadap orang lain. Yang kedua, kita dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang beragam. Guru dapat melakukan diferensiasi proses, konten, produk, dan lingkungan belajar. Dan yang terakhir adalah menentukan metode, strategi, dan asesmen untuk melakukan pembelajaran kreatif dan inovatif sehingga dapat memotivasi siswa aktif dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu guru yang hebat, demikian video mengenai masalah anak di kelas dan juga solusinya. Semoga dengan video singkat tersebut bisa memberikan Bapak dan Ibu guru inspirasi demi usaha kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, salam bahagia.